Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Ghazali, saya CGP Angkatan 9 dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi modul 1.4 tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Peran saya dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah tentunya tidak terlepas ya dari modul-modul yang sebelumnya. Bagaimana saya selaku CGP harus memahami betul filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Dengan menguasai 3 hal tadi di modul-modul sebelumnya, maka kami di modul yang keempat 1.4 kami belajar untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, mulai dari bagaimana menyusun sebuah visi dan juga sebuah pemrakarsa perubahan yang nantinya akan memperkuat visi tersebut, dan pastinya konsep-konsep disiplin positif melalui posisi kontrol restitusi dan juga keyakinan bagaimana menyusun sebuah keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah beserta segitiga restitusi yang nantinya semua berdasarkan dengan kemampuan siswa masing-masing, dikaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya mengenai perkembangan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Pada pertanyaan ini, pemahaman saya mengenai konsep-konsep inti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, semuanya menarik bagi saya karena ini adalah hal yang baru dan membuka pemikiran saya. Ternyata manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang perlu untuk terus dipenuhi, dan ketika mereka itu dalam proses pemenuhan itu membutuhkan sebuah aturan, membutuhkan sebuah konsep. Begitu juga dengan siswa, mereka membutuhkan pembelajaran yang baik, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka juga membutuhkan sebuah penguasaan yang ada di sekolah, dan juga mereka perlu diarahkan, dan guru perlu memahami itu sebagai potensi yang luar biasa, dan guru harus mampu memahami bagaimana mendampingi siswa sesuai dengan potensinya, tidak serta-merta memberikan pelanggaran terhadap sebuah melakukan sebuah hukuman terhadap sebuah pelanggaran, namun juga menggali siswa untuk secara sadar membenarkan ataupun memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan apa yang sudah mereka lakukan, dengan sadar mereka mencari sebuah solusi yang terbaik sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sehingga harapannya disiplin positif ini akan muncul dengan penuh kesadaran, bukan dengan rasa takut karena adanya sebuah ancaman, karena adanya sebuah hukuman. Dan ini adalah hal yang sangat menarik sekali dan di luar dugaan, karena selama ini saya terlalu banyak ya memberikan hukuman dan juga penghargaan tanpa lupa bahwa itu memiliki efek yang kurang baik untuk siswa. Terima kasih. Perubahan besar apa yang terjadi dalam cara berpikir saya? Nah, cara berpikir saya yang saya rubah adalah bagaimana selama ini saya meyakini bahwa pemberian reward dan punishment itu adalah hal yang terbaik. Ternyata ketika itu digunakan dengan cara yang kurang tepat, maka di akhir itu kita justru ya membangun sebuah budaya yang kurang sehat, sebuah budaya yang kurang memberikan rasa aman, dan terutama dapat menimbulkan ancaman bagi mereka yang mungkin kurang bisa bersaing. Tentunya ini baru saya sadari sekarang, dan ini merubah mindset saya bahwa jangan terlalu memberikan reward kepada anak-anak, karena nanti bisa juga saya ini secara perlahan-lahan ya bisa memberikan sebuah hukuman dalam bentuk penghargaan. Nah, ini hal yang menarik yang merubah saya dalam pola berpikir saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa memperbaiki apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif? Yang pertama adalah pemberian hukuman kepada anak-anak. Ini ternyata saya baru sadar bahwa mereka itu akan disiplin, mereka itu akan berbuat positif jika mereka itu terdesak oleh hukuman yang saya berikan. Dan bahkan mereka terpancing untuk melakukan sebuah hal baik karena diiming-iming oleh reward yang akan saya berikan. Nah, ini menurut saya yang perlu dirubah sejak saat ini melalui diri saya pribadi
dan juga mengajak seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah dan semua stakeholder di sekolah untuk bersama-sama memahami konsep bagaimana segitiga restitusi itu dan bagaimana cara kita menyusun sebuah program yang intinya adalah menyusun sebuah budaya positif yang ada di sekolah dan juga di rumah bersama orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif? Yang pertama adalah pemberian hukuman kepada anak-anak. Ini ternyata saya baru sadar bahwa mereka itu akan disiplin, mereka itu akan berbuat positif jika mereka itu terdesak oleh hukuman yang saya berikan. Dan bahkan mereka terpancing untuk melakukan sebuah hal baik karena diiming-iming oleh reward yang akan saya berikan. Nah, ini menurut saya yang perlu dirubah sejak saat ini melalui diri saya pribadi dan juga mengajak seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah dan semua stakeholder di sekolah untuk bersama-sama memahami konsep bagaimana segitiga restitusi itu dan bagaimana cara kita menyusun sebuah program yang intinya adalah menyusun sebuah budaya positif yang ada di sekolah dan juga di rumah bersama orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Perasaan saya tentu kaget ya dengan apa yang sudah saya alami selama ini, yang sudah saya lakukan, melihat dari materi di modul ini ternyata ya tidak semuanya buruk, pasti semuanya memiliki positif dan negatif, namun banyak negatifnya. Oleh karena itu saya berkomitmen untuk memperbaikinya ke depan. Dan yang selanjutnya, hal baik apa yang sudah saya lakukan, tentunya pendampingan kepada anak-anak ini selalu saya lakukan ya setiap hari dan juga terus memberikan kontrol kepada anak-anak. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saya menyelesaikan sebuah kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh anak-anak. Tentunya menggunakan segitiga restitusi akan mereka itu memunculkan ya solusi yang terbaik dari dalam dirinya sendiri dan memberikan efek jera dan juga secara sadar mereka akan melakukan sebuah perbaikan. Posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum. Karena selama ini saya merasa bahwa posisi itu paling nyaman, paling ideal dan paling sering digunakan oleh guru-guru senior saya dan juga apa yang saya alami juga ketika saya menjadi murid. Namun setelah mempelajari modul ini saya baru sadar bahwa ada posisi kontrol yang jauh lebih baik, yaitu menjadi seorang manajer. Nah, ini akan saya lakukan ke depan agar nanti ketika siswa itu berbuat kesalahan, saya mampu mengajak anak-anak dengan rasa takut mereka menumbuhkan inisiatif secara sadar bagaimana menyelesaikan sebuah kesalahan dan menemukan sebuah solusi yang mereka tawarkan dengan sendirinya, dan mereka juga bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan secara sadar. Mereka memperbaikinya tanpa harus selalu didampingi oleh Bapak Ibu guru dan orang tua di rumah, dan ini sangat luar biasa. Yang sudah saya lakukan adalah menanyakan keyakinan kepada siswa. Jadi ketika siswa itu melakukan sebuah pelanggaran, saya selalu menanyakan kepada siswa, peraturan di sekolah atau keyakinan kelas apa, atau keyakinan yang di sekolah ini apa yang sudah kamu langgar. Nah, itu yang selalu saya lakukan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu secara sadar dia akan mengingat kembali kira-kira apa yang saya sudah lakukan itu melanggar tidak, misalkan datang terlambat, mencontek, perkelahian, mengambil barang milik teman yang bukan miliknya. Nah, itu salah satu keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah. Nah, itu yang saya minta untuk anak-anak itu menganalisis apakah mereka itu sudah betul tidak dengan keyakinan kelas yang sudah mereka lakukan. Namun tindakan selanjutnya itu saya cenderung memberikan hukuman terhadap apa yang sudah mereka lakukan, dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat mahal kepada saya untuk memperbaiki bagaimana saya memberikan solusi ke depan melalui segitiga restitusi. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari ke depan dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun di sekolah adalah pelibatan, kolaborasi antara guru, siswa, dan wali murid tentunya. Bagaimana kita bersama-sama membuat sebuah kolaborasi positif menghasilkan sebuah keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang melibatkan mereka. Dan mereka juga akan membuat sebuah keyakinan untuk di rumah.
sehingga ada sebuah sinergi antara sekolah dan rumah, antara guru, siswa dan orang tua. Karena tiga pemangku kepentingan ini bila bergerak bersama, insya Allah saya yakin budaya positif akan terus bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi siswa dimanapun siswa itu berada.